Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Memang kalau tentang kisah ketiga orang Majus ini dan juga kelahiran Yesus sangat lengket di otak kita, dari pikiran, di hati kita. Karena mulai dari kecil mungkin kita sering melihat dramanya dan mungkin juga pernah ikut main drama tentang ini. Dan yang menarik memang bahwa diberi hadiah kepada Yesus emas, duba, dan mur. Jadi ada dua orang anak kecil kelas 2 SD pergi ke rumah neneknya pas hari Natal. Jadi rupanya Natal itu identik dengan hadiah. Jadi mereka dua masuk ke rumah itu, disitulah bersama neneknya. Kandang Natal ada besar, cukup kaya rupanya neneknya ini. Jadi mereka minta kepada nenek, "Nek, hadiah Natal kami sepeda lah. Satu sama abang, satu sama aku. Nanti minta, berdoa kalian ya, minta. Dan kemudian tulis, nanti Sinterklas atau Sinterklas akan datang. Minta terus dua." Maka masuklah mereka ke kamar, neneknya dekat kandang Natal itu duduk-duduk, berdoalah si adik, "Tuhan berikanlah agar kami dapat sepeda." Si abangnya makin kuat suaranya, "Tuhan, sepeda, kami butuh sepeda." Kuat kali, "Sepeda." Datang lagi, "Kenapa kuat kau bilang? Tuhan itu tidak tuli, buruk kali kau." Memang Tuhan tidak tuli, tapi nenek udah tuli itu. Nenek kita nanti kasih. Mereka tunggu, besoknya tak datang. Mereka tutup lagi, tak ada. Tulis, akhirnya malam-malam mereka tulislah, "Yesus, kami ingin sepeda, tolong berikan." Bagaimana kita buat ya? Diubah-ubahlah kalimatnya. "Aku sudah berbuat baik selama ini, tolonglah Yesus berikan sepeda." Jangan bikin berbuat baik. Kami sudah berusaha untuk berbuat baik taat kepada nenek dan buat tak jadi, tak datang. Akhirnya hebatlah mereka kan. Waktu neneknya tak ada di situ, pergi mereka ke kandang Natal itu. Lantas mereka ambil Yesus. Mereka tulis, "Kalau kau Yesus mau berjumpa dengan ibumu, kalau masih ingin berjumpa dengan ibumu, kasih sepeda." Sembunyikan mereka Yesus itu. Tak bisa kau jumpa sama mamamu. Datang neneknya, "Di mana?" Akhirnya ketahuanlah. Dibaca suratnya itu, "Kami culik Yesus. Kalau tidak, tak bisa bertemu dengan mamanya." Ketawalah neneknya. Sebenarnya sepeda sudah disediakan di satu kamar. Itulah. Dan ada ancaman di situ dibuat, "Sedangkan kau Yesus mendapat emas, kami hanya sepeda. Tolong." Oh, itulah ketawa neneknya itu. Para bapak dan ibu saudara sekalian, memang pada hari ini kita merayakan tiga orang Majus. Kalau di dalam tradisi ada namanya itu ya. Siapa ya? Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Yang tiga ini entah. Sebenarnya dalam Injil tidak ada, tapi dalam tradisi akhirnya tiga orang inilah Gaspar, Melkior, Baltasar. Dan kalau dilihat dari sejarah, ada sebenarnya memang pada waktu itu katanya ada bintang pas pada masa-masa komet ya, komet. Kalau dia yang ada ekor-ekornya itu, itulah bintang komet. Kalau hanya bintang satu itulah bintang aja, tapi ada komet. Terus bergerak pada zaman itu. Kalau dilihat dari sejarah dunia yang sekarang meteorologi, dan orang ini memang ahli, ada pada waktu itu ahli perbintangan, dan pada umumnya mereka itu penasihat raja. Memang banyak ahli perbintangan ya, sehingga mereka bisa mengarahkan atau bintang beruang umpamanya untuk menuju pelabuhan tertentu. Itu aja mereka lihat. Kalau ke sana pasti sana Jakarta kan bisa. Jadi mereka sudah ahli di situ, dan itu terjadi, dan itulah yang diikuti. Ketika orang ini Gaspar, Melkior, Baltasar, sebenarnya memang kalau kita lihat secara universal, inilah mewakili dunia selain atau manusia atau umat
atau bangsa selain dari bangsa Israel, sebenarnya Mesias itu datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dalam masa ini, itu penampakan Tuhan ini, sebenarnya itulah yang diwartakan. Gereja kita dari semula, atau Mesias dari semula, sudah datang bukan untuk menyelamatkan Israel saja. Israel hanya sebagai sarana, tapi justru untuk menyelamatkan dunia. Dan diwakili oleh Gaspar Melchior Baltasar. Sebenarnya para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kalau kita amati ya, yang pertama justru kalau orang Israel sebenarnya sudah di situ Mesias. Tapi justru ketika orang Majus ini datang, mereka terkejut. Mereka sudah lama menantikan Mesias, tapi mereka justru sudah datang. Hanya gembala yang tahu. Dan semua orang Yerusalem katanya terkejut. Karena berita itu bukan datang dari dalam buku-buku mereka, sudah ada kitab suci, sudah ada mewartakan, tapi mata mereka buta tentang itu, justru orang luar yang membuka mata mereka. Pencarian kepada Yesus ini, kepada Mesias oleh 3 orang Majus ini memang pastilah merupakan sesuatu yang sangat berat. Kalau kita lihat sekarang kalau naik bus itu pasti jauh kali. Dari Irak Utara sampai ke Yerusalem, ke Bethlehem, jauhnya bukan main. Pasti berbulan-bulan mereka jalan. Dan memang begitu keadaannya ya. Dan pasti membutuhkan ketekunan luar biasa dan kehabisan harta juga ya, materi untuk sampai ke sana. Ada 3 hal katanya yang bisa kita pelajari dari orang Majus ini. Pertama itu mencari makna kehidupan. Mereka lah itu. Mereka lihat bintang, pasti ada sesuatu yang sudah diamati bertahun-tahun dan pasti ada sesuatu. Di balik kehidupan yang sekarang ada kehidupan yang lain, dan itulah mereka ingin mencari makna kehidupan itu. Bintang itu ada mau ditunjukkan suatu nilai yang paling luar biasa, bukan kehidupan sekarang. Dan itulah memotivasi mereka. Itu bahwa makna kehidupan kita jangan pernah kita pandang hanya dalam keadaan sekarang. Kalau itu bisa kita kecewa. Tapi makna kehidupan kita sebagai suster, sebagai pastor, atau sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak mahasiswa, atau apapun itu, atau sebagai politikus, ada sesuatu makna di balik kehidupan ini. Yang kedua, para bapak dan saudara-saudari sekalian, ibu dan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu juga ya, karena hari ini minggu misioner. Sifat yang kedua, mereka tidak pernah putus harapan. Bisa dibayangkan bertahun mereka melihatnya itu ya, dan sampai di Yerusalem dibodoh-bodohi lagi mereka kan, ditipu, dan rupanya mereka tahu Herodes ini penipu. Ya. Tapi mereka tak pernah putus asa, justru ketika tadi melihat bintang itu muncul kembali sesudah mereka keluar dari Herodes, mereka sangat gembira bahwa pencarian mereka tidak sia-sia. Perjalanan mereka yang memakan biaya dan memakan energi dan menghabiskan waktu tidak sia-sia. Dan yang ketiga, para bapak dan ibu, kita pelajari dari mereka ialah mereka bersifat menyembah. Ketika mereka tadi sampai menyembah, bukan menyombongkan diri, di kandangnya, tapi raja. Si Marian Joseph orang kampungnya, ngapain pula ini? Tapi kenapa bintang ini berhenti? Ada sifat merendahkan diri dan menyembah. Itulah sebenarnya sifat pencarian. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Tuhan, aku sudah begini, tolong. Seperti anak tadi kan, diculik. Kalau tak kau beri, awas, tak jumpa kau dengan mamamu. Kadang kita seperti itu. Kita ancam Tuhan itu kan, aku udah begini, kalau tidak udah. Tak usah kau ke gereja. Tak usah kau ke gereja, kenapa rupanya? Tak ada yang rugi, kau yang rugi kan begitu.
kurang kolekte 2.000-nya. Jadi para bapak dan ibu, sifat menyembah itu ketika kita mau berjumpa dengan Yesus, sembahlah, bersujudlah, dan konkret tunjukkan, beri hadiah. Beri hadiah. Hadiah bukan harus emas, mur dan kemenyan, itu bukan. Tapi berikanlah hadiah kepada Tuhan itu. Kalau di dalam pengertian ini, emas itu sebenarnya adalah melambangkan bahwa Mesias ini adalah Raja. Dupa itu melambangkan bahwa dia adalah Allah. Hanya Allah yang didupai. Dan kalau murtad itu ialah mengingatkan bahwa dia akan wafat dan dikuburkan dengan meminyakinya. Para bapak dan ibu, marilah kita renungkan ini semua. Kita pergi mencari di balik kehidupan ini dari sesuatu yang sangat bernilai. Jangan pernah putus asa dan sembahlah dia dengan yang nyata dan konkret dalam hidupmu. Amin. Marilah kita berdiri menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan